Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz Muntazori, mahasiswa UIN SMH Banten, Fakultas FEB, jurusan Asuransi Syariah, NIM saya 191430106. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aktuaria. Baik, sebelumnya maaf saya membuat video ini sedang keadaan mati listrik di rumah saya. Yang pertama ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan jumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan, PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan, dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Akses dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan. Selanjutnya pada 2015, giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota. Dan pertanyaan kedua, ada jelaskan pengertian dari asuransi jiwa syariah serta paparkan aset, liabilitas, dan ekuitas dana tabaru serta kinerja dana perusahaannya. Menurut saya, asuransi jiwa syariah adalah pengelola resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak tertentu, berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, total aset dana tabaru asuransi jiwa syariah adalah sebesar 7.115,2 miliar. Nilai aset dana tabaru tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1.131,8 miliar atau naik 18,9%. Bila dibandingkan nilai aset pada tahun 2018 sebesar Rp 5.983,41 miliar, aset dana tabaru tersebut dikelompokkan ke dalam aset investasi dan aset non-investasi. Adapun aset investasi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.418,4 miliar. Sementara aset non-investasi adalah sebesar Rp 1.696,7 miliar. Aset investasi mengalami peningkatan sebesar 611,5 miliar atau 12,7%. Sementara aset non investasi meningkat sebesar Rp 520,3 miliar atau 44,2%. Sementara itu, liabilitas dana tabaru tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.597,6 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 977,1 miliar atau sebesar 27,0% bila dibandingkan dengan nilai liabilitas tahun 2018 sebesar Rp 3.620,6 miliar. Ekuitas dana peserta tahun 2019 mencapai Rp 2.507,5 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp 148,50 miliar atau sebesar 6,3% dari ekuitas dana peserta pada tahun 2018. Kinerja dana perusahaan diperoleh dari komponen utama penerimaan operasional perusahaan, yaitu ujroh atau fee yang bersumber dari kontribusi yang dialokasikan untuk perusahaan. Bagi hasil pengelolaan investasi, alokasi surplus underwriting dana tabaru dan hasil pengelolaan investasi perusahaan. Pada tahun 2019, penerimaan ujroh perusahaan yang bersumber dari bagian kontribusi mencapai 4.013,7 miliar.
Bagi hasil pengelolaan investasi sebesar Rp 36,3 miliar, alokasi surplus underwriting dana tabaru sebesar Rp 39,5 miliar, dan hasil pengelolaan investasi perusahaan yang mencapai Rp 608,0 miliar dengan total penerimaan mencapai Rp 4.697,5 miliar. Berdasarkan data, nilai ujroh yang bersumber dari alokasi premi memberikan kontribusi sebesar yang mencapai 85,4%. Sementara itu, dari sisi beban usaha, dana perusahaan yang terdiri dari penyisihan ujroh dan beban lainnya pada tahun 2019 mencapai 2.979,7 miliar. Biaya mencapai Rp 1.640,4 miliar atau sebesar 55,1%. Dan beban umum dan administrasi yang mencapai Rp 890,0 miliar atau sebesar 29,9%. Pada tahun 2019, laba atau rugi sebelum pajak adalah sebesar Rp 1.941,2 miliar. Laba pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 204,65 miliar atau 11,8% bila dibandingkan dengan laba tahun 2018. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.